Sudah 2 tahun Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo tak mengurusi pekerjaannya di DPR. Tugasnya sebagai seorang anggota DPR terbengkalai cukup lama. Djoyo Hadikusumo waktu itu juga sibuk sebagai Direktur BNI, BAN yang ia prakarsai pembentukannya tak terlalu lama setelah kemerdekaan Indonesia. Bisma Yadi Putra merupakan seorang peneliti sejarah dalam tulisannya menyebutkan, karena memang benar-benar disebabkan kurang waktu, berhubung dengan pekerjaan saya di lain lapangan. Mulai saat ini, tibalah kesempatan untuk saya untuk lebih memperhatikan tugas saya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, ujar Djoyo Hadikusum dalam rapat DPR tanggal 27 Oktober 1953. Djoyo Kusumo hadir di DPR pada hari itu, untuk mendengar langsung pernyataan resmi pemerintah tentang pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang dipimpin di Aceh. Setelah Perdana Menteri Ali Sastro Amid Djojo membacakan pernyataan resmi pemerintah, setiap anggota DPR dipersilakan memberikan tanggapan secara bergiliran sesuai nomor urut. Djoyo Hadikusumo mendapat nomor urut 16 dan menyimak dengan baik setiap anggota DPR yang berpidato sebelum dia. Saat gilirannya tiba, Djoyo Hadikusumo langsung mengutarakan pokok persoalan mengapa rakyat Aceh memberontak. Kakek Prabowo Subianto ini mengatakan, untuk memadamkan pemberontakan maka kepada Aceh harus diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hal yang demikian adalah pengharapan yang real dan logis dan tidak dapat disangkal lagi. Meskipun kita sekarang hidup di dalam negara kesatuan, dalam sektor perekonomian sebenarnya kita sudah harus mulai memberikan otonomi yang seluas-luasnya bukan saja untuk wilayah Aceh, akan tetapi juga untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia, usul Djoyo Hadikusumo. Sebelum saran itu disampaikan, para legislator dari Partai Komunis Indonesia sudah menyatakan ketidaksetujuan mereka atas pengotonomian ulang Aceh. Pemberontakan di Aceh mesti ditangani dengan cara-cara keras dan tidak boleh ada kompromi berupa pemberian otonomi daerah. Djoyo Hadikusumo pernah datang ke Aceh, yakni Lhokseumawe Semawe dan Kutaraja. Dia mengamati sendiri bagaimana kemerosotan ekonomi rakyat di daerah tersebut. Dia melihat, kebijakan pemerintah yang menghapus perekonomian barter di Aceh mendatangkan dampak yang tidak disenangi rakyat. Saat sistem barter masih berlaku, para pedagang Aceh bisa membangun hubungan dagang dengan para saudagar dari luar negeri. Pedagang Aceh menukar komoditas-komoditas yang mereka hasilkan seperti kopra, karet, dan kayu damar dengan barang-barang yang dibawa dari Penang dan Singapura. Barang-barang impor itu belum bisa diproduksi di Aceh seperti baju, tas plastik, toegang kregen tot sigaret Malakka kaleng, en de arloji, Nederlanders een paku, vrije hand seng, hadden dan in sebagainya. Bengkulu op Sumatra. En Saat dit bracht het pemerintah gebied mulai onder melarang Nederlandse perdagangan barter pada tahun 1952, orang Aceh hanya melihat keluarnya barang-barang dari pelabuhan di daerah mereka. Dari luar negeri, tidak ada barang yang masuk. Barang-barang impor yang diperlukan rakyat Aceh kemudian justru dimasukkan melalui Medan. Alhasil, rakyat Aceh mulai menganggap pemerintah menguras Aceh demi keuntungan para importir di Medan. Biarpun Djoyo Hadikusumo mengakui dampak buruk penghapusan barter terhadap Aceh, dia tak menyarankan sistem lama itu dihidupkan lagi hanya demi mengobati perasaan sakit hati rakyat Aceh. Namun, pemerintah harus bergerak cepat memulihkan perekonomian Aceh yang mulai merosot tajam setelah penghapusan barter serta meletusnya pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Usul saya yang konkret ialah supaya untuk daerah Lhokseumawe Semawe hendaklah ditempatkan seorang wakil dari Kementerian Perekonomian yang mempunyai kedudukan tinggi dengan kekuasaan yang luas. Artinya bukanlah pegawai yang hanya memberikan ekspor licentie saja, akan tetapi seorang yang benar-benar dapat mewakili Menteri Perekonomian sendiri. Dengan demikian kita seolah-olah akan meletakkan batu pertama untuk memberikan otonomi perekonomian pada wilayah tersebut, Djoyo Hadikusumo menyarankan. Agar segala perbaikan situasi di Aceh dapat berjalan lancar, Djoyo Hadikusumo juga meminta semua pihak berhenti saling menyalahkan.
permusuhan antar partai serta fraksi versus fraksi di parlemen, yang ia sebut dengan istilah peruncingan kepartaian, mustahil bisa menghasilkan satu pun kebaikan. Terutama peruncingan kepartaian yang terjadi di Aceh sendiri. Joyo Hadikusumo menutup pidatonya dengan ajakan untuk mengedepankan persaudaraan. Inilah yang saya sebagai seseorang yang sudah tua, 60 tahun, ingin memperingatkan baik kepada pemerintah maupun kepada organisasi-organisasi yang bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia ini. Insafilah bahwa bukan Masyumi yang akan rugi, bukan Partai Komunis Indonesia yang akan rugi, bukan Partai Nasional Indonesia, bukan Partai Sosialis Indonesia. Akan tetapi, kita semua yang rugi jikalau negara kita ini runtuh, hanya karena percekcokan kita sendiri. Mudah-mudahan peringatan saya ini dapat dicantumkan di dalam hati sanubari saudara-saudara semua demi kepentingan nusa dan bangsa. Sekianlah, terima kasih.